Assalamualaikum, hai semuanya. Mystery lovers, kalian pasti tidak asing lagi dengan nama Dracula. Sosok hantu ini berwujud manusia yang karismatik dan dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Dalam ceritanya, Dracula menggigit leher korban dan menghisap darahnya sampai habis. Dan dia pun bisa berubah menjadi kelelawar. Cerita mistis dan horor memang selalu menarik untuk diceritakan. Latar belakang yang membuat sosok mistis ini hidup kembali dari kematiannya untuk mengganggu manusia dan berbuat keji sangat membuat kita penasaran. Cara mereka memburu mangsanya menjadi kengerian tersendiri bagi kita yang membaca atau menonton kisahnya. Konon katanya sosok Dracula ini merupakan sosok yang nyata. Dia bukan hanya cerita mitos belaka, melainkan sosok yang memang pernah hidup dengan kekejiannya. Bahkan di Romania dia dianggap sebagai pahlawan nasional. Menarik bukan? Bagaimana cerita Dracula sebenarnya? Kali ini kita akan kupas sosok Dracula dilihat dari berbagai sisi. Dari peninggalan-peninggalan kekejamannya hingga legenda kematiannya. Fakta atau mitos? Kalian penasaran? So guys, let's get straight into it. Dracula ciptaan Bram Stoker. Sang Dracula. Dracula digambarkan bertubuh tinggi, mata yang bersinar, berkulit pucat serta memakai jas lengkap dengan sarung tangannya. Karena kutukan, ia menjadi makhluk yang tak bisa mati, peminum darah manusia atau binatang, serta bersifat jahat. Vampir penghisap darah ini merupakan tokoh utama fiksi ciptaan Bram Stoker dalam novelnya Dracula yang terbit pada tahun 1897. Semasa hidupnya, Dracula adalah seorang bangsawan yang berasal dari kota Transylvania, Romania. Kelemahan Dracula adalah bawang putih, salib, dan roti sakramen. Dia menjadi lemah pada siang hari, tetapi sinar matahari tidaklah terlalu berbahaya baginya. Banyak film layar lebar yang mengadopsi tokoh Dracula ini. Salah satu yang mengawalinya adalah Nosferatu oleh F.W. Murnau pada tahun 1922. Tahun 1990-an, film Bram Stoker's Dracula karya Francis Ford Coppola beredar. Film ini dibintangi oleh Gary Oldman dan Keanu Reeves. Diikuti dengan film aksi Blade yang dibintangi oleh Wesley Snipes. Pada tahun 2000-an, Dracula kembali dipopulerkan melalui film Van Helsing yang dibintangi oleh Hugh Jackman yang mengubah petualangan Abraham Van Helsing, tokoh protagonis di novel Dracula, menjadi penuh dengan aksinya. Dracula juga diadopsi di film romantis populer Twilight. Bagaimana dengan kalian? Film yang mana yang kalian suka? Fakta Dracula. Dracula adalah pangeran Wallachia yang dikenal sebagai Vlad III. Lahir antara tahun 1428 dan 1431 selama masa kerusuhan di Wallachia. Dia berkuasa pada tahun 1448, lalu dia berkuasa kembali pada tahun 1456 dan juga pada tahun 1476. Bagi rakyat Rumania, Dracula adalah seorang pahlawan nasional dikarenakan usahanya menjaga Wallachia dari serangan musuhnya yaitu Kesultanan Turki Utsmani. Bahkan kekejamannya pada para bangsawan dianggap merupakan cara Dracula untuk menstabilitasi negara dan menggulingkan kekuasaan bangsawan itu kepada rakyat kecil. Kelahiran dan perebutan kekuasaan Putra Naga. Vlad III dikenal sebagai Vlad the Impaler atau Dracula.
Ibunya berasal dari keluarga kerajaan Moldavia, sedangkan ayahnya adalah Vlad II Dracul. Dracul mempunyai arti naga, sedangkan akhiran "e" di Rumania berarti putra dari. Sehingga nama dari Dracula mempunyai arti putra naga. Vlad muda memiliki 2 saudara laki-laki, Mircea dan Radu. Karena kedekatan Wallachia dengan faksi-faksi Muslim dan Kristen yang bertikai, wilayah ini menjadi tempat kekacauan yang konstan. Pada tahun 1442, Dracul dan kedua putranya disandra oleh Kesultanan Turki Utsmani. Pemerintahan Turki Utsmani memberikan tawaran kepada Dracul agar meninggalkan putranya. Dracul percaya itu adalah pilihan teraman untuk keluarganya. Untungnya bagi Vlad muda dan saudaranya, selama dalam penyanderaan mereka menerima ilmu sains, filsafat, dan juga seni perang. Dracul atau Vlad III dididik di Kesatuan Yanisari, yaitu tempat pasukan khusus militer Kesultanan Turki bersama adiknya Radu Selfromus. Disitulah mereka belajar di kesatuan militer terbaik pada masanya. Pada saat itu Dracula berusia 13 tahun. Adik dari Vlad III, Radu Selfromus, menjadi panglima Yanisari dan kepercayaan dari Mehmed. Pada saat yang sama, kudeta terjadi di Wallachia. Vlad II dibunuh dan dikudeta pada tahun 1447 oleh John Hunyad dari Hungaria. Dia dibunuh di rawa-rawa. Putra sulungnya disiksa dan dikubur hidup-hidup. Saat ayahnya Vlad III Dracul yaitu Vlad II dibunuh dan dikudeta, Kesultanan Utsmani membantu membebaskan Wallachia dari cengkraman John Hunyad. Tidak lama setelah dikudeta, Vlad muda dibebaskan. Menggunakan nama Vlad Dracula yang artinya putra naga, ia kembali ke Wallachia. Sultan Murad II, ayah dari Mehmed II, lalu meminta pada Vlad III untuk menggantikan ayahnya untuk memimpin di Wallachia. Kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Vlad III Dracul akhirnya datang. Berbekal bahasa Arab, Turki dan pengetahuan militer dari Yanisari, Dracula menyamar menjadi bagian dari bangsa Turki dan menghabisi benteng-benteng Islam di Romania dari dalam. Untuk menegaskan dominasinya atas rakyat, Vlad III memutuskan untuk mengadakan perjamuan dan mengundang para penentangnya. Tidak butuh waktu lama sebelum perayaan berubah menjadi perjamuan berdarah. Tamu-tamu Vlad III yang berbeda pendapat ditikam sampai mati. Sejak peristiwa ini, reputasi bengisnya terus berkembang. Ia mempertahankan tahta dan menghancurkan musuh dengan cara yang sangat mengerikan. Vlad the Impaler. Sultan Mehmed II yang bergelar Al-Fatih mengutus beberapa utusannya untuk memastikan semua hal baik-baik saja di Wallachia pada tahun 1459. Tanpa ampun, Vlad III Dracul membunuh utusan-utusan dari Kesultanan Turki yang datang untuk menagih jizyah atau pajak yang seharusnya dibayarkan setiap tahunnya. Vlad III membunuh para utusan ini dengan memaku surban mereka ke kepalanya, dengan dalih bahwa utusan ini bertindak kurang ajar dan tidak menghormatinya, dikarenakan tidak mau melepas surbannya pada saat di depan Vlad III. Mendengar hal ini, Sultan Mehmed II lalu menanggapi masalah Wallachia secara khusus.
Pada tahun 1461, Sultan Mehmed II memerintahkan panglimanya Hamzah Bey membawa 1.000 pasukan untuk menangkap Dracula dan mengembalikan kestabilan di wilayah Wallachia. Tetapi nasib 1.000 pasukan ini berakhir dengan tragis. Dracula menggunakan kemampuan militer Yanisarinya. Dia benar-benar memahami taktik serta strategi berperang Kesultanan Utsmani. Dengan gerak-gerik yang efektif, Dracula kemudian mengalahkan dan membantai 1.000 pasukan Turki Utsmani. Dracula menyula 1.000 pasukan ini hingga jadi hutan mayat manusia. Hamzah Bey, komandan pasukan ini, ditempatkan di tengah hutan mayat dan ditaruh di kayu paling tinggi sebagai simbol. Selama penusukan, tongkat kayu atau logam akan ditusukkan ke tubuh, dimulai dari bagian bawah tahanan, kemudian perlahan-lahan menembus tubuh sampai keluar dari mulut, bahu, atau leher korban. Terkadang tiang dibuat tumpul sehingga menembus tubuh tanpa menusuk organ dalam, memperpanjang penyiksaan para korban. Ini bisa memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari bagi korban untuk akhirnya mati. Korban seringkali dipajang di depan umum untuk ditonton semua orang. Sejak itu, Vlad III Dracul mendapat gelar Tepes atau The Impaler, sang penyula. Kekejamannya dikenal dan diakui oleh dunia. Berperang melawan adiknya Radu Salfrumos atau Radu the Handsome. Berbeda dengan kakaknya Vlad III Dracula, adiknya Radu Salfrumos adalah seseorang yang taat. Dia memimpin pasukan khusus Yanisari. Radu memimpin 90.000 orang menerobos hutan dan tanah berbukit Rumania untuk menyerang kakaknya Dracula yang bertahan di benteng Katatea Ponari, benteng dari Vlad III Dracula. Pertempuran ini sangat tidak mudah, mengingat Katatea Ponari atau benteng Ponari sangat terjal tanahnya dan sulit ditembus. Akhirnya serangan Radu pada tahun 1462, puncaknya di benteng Ponari terjadi pada malam hari yang dikenal dengan The Night Attack. Radu Salfrumos menggantikan Dracula jadi pemimpin Wallachia setelah mengalahkannya. Dracula yang kalah dalam peperangan menyelamatkan diri dan lari meminta perlindungan pada John Hanyut, Raja Hungaria. Ironisnya, Dracula menghabiskan sisa hidupnya di bawah kekuasaan pembunuh ayahnya. Karena tidak ingin mengambil resiko perang dengan Turki Utsmani, orang Hungaria memenjarakan Vlad III. Kematian sang Dracula. Akibat perilakunya yang kejam, Dracula mempunyai banyak sekali musuh. Itulah yang mendasari sebuah legenda bahwa ia dibunuh oleh prajuritnya sendiri. Konon, kabarnya di antara prajurit-prajuritnya terdapat salah seorang pembunuh bayaran dari lawan-lawan Dracula. Versi lain mengatakan bahwa ia dibunuh seorang prajurit Turki Utsmani yang menyamar sebagai pelayan. Pada saat menjelang kematiannya, salah seorang Yanisari berhasil menyusup dan membunuh Dracula di saat sedang istirahat. Namun ada juga sumber lain yang menceritakan bahwa Dracula tewas dalam pertempuran perang melawan Mehmed II di tepi Danau Snagov. Menurut salah satu sumber, ia dibunuh oleh pasukan Yanisari dan dipenggal kepalanya. Kastil Katatea Ponari dan Kastil Bran Transylvania. Apa hubungannya dengan Dracula? Kastil Katatea Ponari adalah sebuah kastil yang terletak di Provinsi Argeș, Rumania.
Kastil ini didirikan pada awal abad ke-13 oleh penguasa Wallachia. Kastil Ponari juga menjadi kastil pertahanan dari Vlad III sebelum akhirnya direbut oleh adiknya, Radu Selvrumos. Sedangkan Kastil Bran adalah monumen nasional di Rumania. Benteng ini terletak di perbatasan Transylvania dan Wallachia. Kastil ini umumnya dikenal sebagai Kastil Dracula. Kastilnya berdinding putih dan di dalamnya terdapat beberapa lukisan antik. Ada juga pajangan senjata kuno dan baju besi ala Romania. Pada museum ini juga terdapat gambar ilustrasi tentang berbagai jenis penyiksaan yang pernah dilakukan Vlad Dracula beserta dengan alat-alat penyiksaannya. Dari fakta sejarah yang ada, bisa disimpulkan bahwa sosok Dracula ciptaan Bram Stoker hanyalah fiksi belaka. Sosok hantu berwujud manusia yang haus akan darah mungkin diambil dari sosok Dracula yang kejam pada dunia nyata. Walaupun ada beberapa perbedaan versi dari sumber satu dengan yang lainnya, namun mereka sepakat adanya penyiksaan yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan oleh Vlad Dracula. Bagaimana menurut kalian? Mystery Lovers, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ingin menambahkan, kalian bisa tulis di kolom komen. Mohon maaf jika ada yang salah. Tonton terus channel kita. Jangan lupa subscribe, like, and share. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum. Makasih.